Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas dengan tema kupas tuntas membangun website. Pada bagian keempat ini kita akan belajar bersama untuk bagaimana cara kita membuat postingan, baik itu berita, redaksional, teks, maupun gambar. Nah, oleh karena itu nanti ada beberapa persiapan yang harus kita mulai. Di antaranya adalah untuk menyiapkan redaksionalnya. Biasanya kita buat konsepnya dalam Microsoft Word. Kemudian kita menyiapkan gambar yang akan melengkapi tambahan atau konten pada postingan kita. Biasanya gambar itu, atau biasanya kalau saya lebih efektif, lebih cepat untuk mengolah gambar itu di Photoshop terlebih dahulu. Jadi untuk mengatur pertama adalah ukuran gambar itu, biar gambarnya kalau kita inputkan, kalau kita entrykan lebih dari satu gambar, dia mempunyai ukuran yang sama, sehingga nanti kalau diposting dia akan kelihatan rapi, kelihatan tertib. Jadi seringkali kita mengupload postingan itu ada 2 gambar, ada 3 gambar, bahkan kadang-kadang sampai 4 atau 5 gambar. Nah, tentu kalau gambarnya ada cukup banyak, biasanya harus kita rapikan dulu terkait dengan pencahayaan, terutama masalah ukurannya. Biasanya kita membuat yang efektif itu bagaimana mengatur gambar tetap tampil dengan baik, mampu memberikan informasi kepada pembaca, tetapi tidak menjadi beban, terutama dalam ukurannya. Sehingga nanti akan kita atur berapa piksel lebarnya, berapa piksel tingginya. Kemudian selain bagaimana kita mengelola post atau postingan untuk mengisi konten website kita, nanti kita akan membahas fungsi dan cara kita membuat kategori. Kapan kategori itu kita butuhkan, kapan kategori itu kita kelola. Nah, nanti akan kita bahas lebih detail. Untuk lebih detailnya kita lihat pada monitor berikut ini. Terima kasih. Pada tampilan di monitor ini merupakan template atau theme yang sudah kita install, yang belum kita isi postingan kontennya. Jadi ini masih asli bawaan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengisi posting atau memposting beberapa konten yang nantinya akan menjadi tahapan-tahapan untuk membangun website. Caranya seperti ini. Kita masuk ke dashboard CMS WordPress. Kemudian di sisi kiri di sini ada post untuk mengisi. Kemudian di sini ada add new. Kita pilih add new di sini. Nah, ini adalah tampilan. Kita akan mengisi yang pertama untuk title-nya, judul. Kemudian di sini sebagai untuk mengisi body atau isi dari postingan yang akan kita buat. Nah, tentu sebelum kita mengisi ini semua, kita harus menyiapkan beberapa isi atau beberapa konten dalam bentuk file maupun dalam bentuk teks kalimat. Nah, di sini paling tidak ada beberapa yang kita siapkan. Yang pertama adalah yang terkait dengan konsep redaksionalnya. Contoh di sini kita akan mengisi dengan judul definisi basis data. Nah, seperti ini ya, definisi basis data. Nah, kemudian selain redaksional seperti ini, kita harus menyiapkan gambar yang nanti akan kita pakai sebagai gambar pada konten atau postingan kita. Nah, nanti kita akan membuat gambar atau mengisikan gambar seperti ini. Ini kita olah atau kita edit di Photoshop. Definisi database.
Nah, caranya yang pertama kita akan mengentrikan judulnya terlebih dahulu. Jadi judul ini kita kopikan, kita bawa ke sini. Kemudian setelah kita mengkopikan judul ini, kita akan memasukkan isinya. Karena ini sudah kita siapkan, maka kita tinggal mengcopy dari Microsoft Word yang sudah kita buat sebelumnya. Kembali ke bodinya di sini. Oke, kalau sudah kita cek redaksionalnya. Kemudian kalau sudah sesuai, kita isikan gambarnya. Kita taruh kursor pada bagian kiri atas. Kemudian di sini ada add media. Kita pilih add media. Kemudian kita akan memilih atau mengupload gambar di mana kita menyimpannya. Nah, select file. Nah, ini gambar yang sudah kita persiapkan. Oke, kemudian di sebelah kanan gambar ini kita atur di sini. Yang pertama terkait dengan captionnya atau keterangannya. Ini kita kopikan dari sini. Kemudian deskripsinya juga kita isikan, minimal sama dengan captionnya. Kemudian untuk size-nya, ini yang terpenting, size-nya kita ambilkan sesuai dengan ukurannya atau full size. Kemudian kita insertkan ke postingan kita. Gambar sudah terentry di sini, kemudian untuk kalimatnya juga sudah terentrikan di sini semuanya. Berikutnya yang perlu diketahui sebelum kita lanjutkan, untuk ukuran gambar ini nanti apabila kita ada lebih dari satu gambar, jadi bisa 2 gambar, 3 gambar atau 4 gambar, kita perhatikan ukurannya. Jadi di sini nanti untuk lebarnya harus sama biar tampil dengan rapi. Kita pilih image size. Nah, di sini ini saya buat 500 pixel. Jadi yang terpenting itu untuk lebarnya, ya, width-nya, kemudian height-nya ini terserah. Yang penting nanti untuk lebarnya ini yang paling menentukan. Kalau gambarnya kecil kita perbesar, kalau gambarnya terlalu besar kita perkecil sehingga mempunyai besar yang standar atau sama, sehingga biar kelihatan lebih rapi. Kita kembali ke pengaturan di sini. Setelah kita menempatkan judul, gambar, dan isinya, maka kita lihat di sebelah kanan di sini. Nah, sekarang kita akan masukkan ini pada kategori. Di kategori kita, postingan kita ini kategorinya apa? Nah, kita kalau belum ada kategori di sini, maka kita akan memilih add new kategori. Kita isikan di sini. Kategorinya adalah kita buat database dasar. Sehingga nanti kalau kita akan ada beberapa postingan terkait dengan database dasar, maka pilihannya kita kumpulkan pada kategori database dasar. Oke, kita sudah memilih database dasar. Nah, dengan cara seperti ini otomatis juga kita sudah membuat
satu kategori. Kemudian berikutnya kita akan memasukkan tag di sini. Jadi tag ini nanti akan berfungsi apabila ada yang mencari di Google umpamanya untuk yang terkait dengan database, maka akan memunculkan postingan kita ini. Nah, tentu untuk mengatur tag pada database ini kita sesuaikan antara isi konten dengan tag yang ada. Contoh, kalau di sini ini terkait dengan definisi database, kita isikan umpamanya definisi database. Oke, kita enter aja. Kemudian database dasar. Kita isikan lagi, paling tidak ada 5 atau 6 isian untuk tag ini. Database. Kemudian dengan bahasa yang lain kita isikan lagi basis data. Basis data dasar. Tutorial database. Kemudian kita tambahkan lagi basis data definisi. Fungsi dari tag ini adalah kalau kita menyiapkan atau kita umpamanya ada orang mencari di Google terkait dengan database, maka fungsinya untuk search engine optimization nanti akan, atau SEO-nya, dia akan mencari dan akan memunculkan pada artikel yang kita posting di sini. Nah, setelah kita mengisikan tag di sini, kita lihat, kita cek lagi semuanya. Kemudian di sini kita lihat untuk standar, kemudian kategorinya sudah kita isikan, tagnya juga sudah, kemudian gambarnya juga sudah. Untuk gambar kita bisa mengatur, kalau di sini untuk rata kiri kanan, rata kiri, kemudian ini untuk rata kiri, tetapi di sebelah kanannya bisa ditempati teks atau kalimat. Ini untuk rata tengah. Kalau sudah semuanya, kita bisa langsung mempublish. Nah, di sini. Di sini ada beberapa pilihan-pilihan. Di sini untuk yang di atas ini untuk mempublish sesuai dengan tanggal yang kita tentukan atau kita rencanakan. Nah, kalau kita mempublish sesuai dengan tanggal saat ini, maka kita langsung bisa memilih publish di sini ini. Setelah kita mempublish, kita coba untuk melihat hasilnya di sini. Kita refresh. Nah, ini adalah postingan pertama. Jadi langsung muncul di sini definisi basis data. Sama persis sesuai dengan yang kita posting di sini. Apabila nanti kita akan ada perubahan terkait dengan isi atau konten, maka setelah kita mengedit atau mengisi, kemudian kita pilih update di sini. Kemudian kita akan mengatur pada kategori, sehingga nanti kalau kita mengisi konten terlebih dahulu, kita akan langsung memilih kategori yang sesuai yang sudah kita isikan. Contoh, di sini ada kategori pada post ini. Nah, di sini sudah ada satu kategori yang tadi kita buat,
yaitu kategori database dasar. Nah, tetapi di sini untuk deskripsinya belum kita isikan, sehingga ini harus kita edit untuk kita isikan. Nah, di name database dasar, kemudian di sini kita berikan sekedar untuk menjelaskan terkait dengan kategori database dasar tersebut. Kita isikan beberapa kalimatnya. Database dasar menjelaskan tentang definisi dan tahapan membuat database. Kalau sudah, kita update. Oke, pada tahapan berikutnya kita akan membuat kategori-kategori yang lain. Kita buat kategori berikutnya lagi, umpamanya di sini kita akan membuat kategori database lanjut. Kemudian di sini kita akan mengisikan deskripsinya, berisi tentang cara membangun database yang lebih lengkap. Fungsi dari deskripsi ini akan membantu kalau kita terkait dengan SEO-nya atau Search Engine Optimization, agar mudah ditemukan oleh Google. Kita sudah punya 2 kategori dan kita sudah mempunyai 1 postingan. Ini kalau kita buka, nah dia sudah muncul seperti ini, ada isinya. Berikutnya kita akan mengisikan beberapa postingan lebih lanjut. Kita isikan sekitar 4 atau 5 postingan berikutnya. Setelah kita menambahkan beberapa postingan pada website yang kita buat ini, maka tampak hasilnya seperti yang ada pada monitor berikut. Jadi ini ada sekitar 6 postingan. Kemudian ini kita sudah membuat 3 kategori. Masing-masing kategori kita isikan 2 postingan sebagai contoh. Nah, sekarang seringkali kita melihat adanya isi dari sebuah website dan dia berrelasi dengan konten-konten yang lain. Nah, caranya seperti ini kalau kita mau membuat. Yang pertama, kita masuk ke dashboard, kemudian kita masuk ke post, kita pilih all post. Contohnya kita akan masuk ke konten atau pada postingan Bill Gates dan dunia komputer. Pada postingan ini nanti akan kita relasikan, akan kita hubungkan dengan postingan peluang dan prospek kerja teknik informatika. Langkah pertama, kita buka dulu, kita edit pada Bill Gates dan dunia komputer. Seringkali kita melihat adanya tautan yang diawali dengan kata baca juga. Kita buat dulu seperti ini, baca juga. Kemudian biar tampak menonjol, kita perbesar pakai bold.
Nah, seperti ini. Baca juga. Kemudian kita arahkan pada artikel yang menunjukkan URL dari artikel yang akan kita buat tautannya. Nah, kita akan menautkan pada peluang dan prospek kerja teknik informatika. Kita pilih di sini, kemudian title atau judulnya ini kita copy. Kita bawa ke artikel yang di sini. Kita edit teksnya biar besarnya sama. Kita pilih paragraf. Kita perbesar dan huruf miring biar memberikan perhatian tersendiri. Nah, kemudian kalimat peluang dan prospek kerja teknik informatika ini kita blok, kemudian kita pilih menu di sini, insert atau edit link, atau kalau kita pakai jalan pintas kita bisa pilih atau menekan Ctrl plus K. Oke. Nah, sekarang kita letakkan URL-nya pada kolom berikut ini. Nah, kita buka lagi pada URL peluang dan prospek kerja teknik informatika. Nah, URL ini yang kita copy. Ini kita copy, kemudian kita letakkan pada kotak dialog atau kolom untuk URL ini. Kita paste, kemudian kita apply. Kalau sudah, sekarang kita update di sini. Kalau sudah kita update, sekarang kita lihat hasilnya. Ini kita refresh. Kemudian kita masuk pada postingan Bill Gates dan dunia komputer. Kita buka. Nah, ini hasilnya. Jadi, baca juga peluang dan prospek kerja teknik informatika. Ini kalau kita klik, maka dia akan menuju kepada artikel peluang dan prospek kerja teknik informatika. Pada postingan atau pada artikel peluang dan prospek kerja teknik informatika, apabila kita akan membuat tautan dengan cara yang sama, bisa dibuat seperti cara yang pertama tadi. Nah, inilah cara kita untuk memposting. Kemudian mau kita isikan beberapa postingan lagi yang sesuai dengan kebutuhan kita, maka akan memperbaiki atau membuat website kita semakin baik. Demikian, terima kasih.